Baiklah, di materi 4 ini kita akan membahas materi kesamaan vektor. Nah, kesamaan vektor ini materinya sudah Bapak berikan di e-learning. Jadi mengingat kembali saja bahwa suatu vektor dikatakan sama jika punya panjang dan arah yang sama, ya, arah yang sama. Nah, sekarang kita akan fokus pada pembahasan contoh soalnya. Nah, di contoh 1 ini diketahui vektor A, ya, vektor A isinya 2, 8, kemudian vektor B 2 dan baris bawahnya 2K tambah 4. Nah, kita disitu mencari nilai pertama, ini adalah nilai K, karena di sini nilai K-nya belum ada. Kemudian yang B kita disuruh mencari hasil dari K kuadrat ditambah 3 itu berapa. Jadi otomatis kita harus mencari nilai K-nya terlebih dahulu. Oke, penyelesaiannya. Jadi aturannya jika A vektor gitu ya, A vektor sama dengan B vektor, ya, maka berlaku, kita tulis dulu vektor A-nya 2, 8 gitu ya. Kemudian vektor B-nya itu 2, ya, garis atasnya 2. Nah, baris bawahnya dalam bentuk persamaan dia 2K gitu ya, ditambah 4. Nah, gitu. Ingat aturannya, jika suatu vektor itu sama maka baris atas ini akan sama dengan baris atas, kemudian baris bawahnya akan sama dengan baris bawah. Maka didapat, gitu ya, maka didapat 2 gitu ya, 2 akan sama dengan 2. Kemudian 8 itu akan sama dengan 2K ditambah 4. Nah, di sini kita menemukan bentuk persamaan. Nah, bentuk persamaan ini dapat kita selesaikan dengan cara memindahkan ruas-ruas yang sejenis. Jadi, karena di sini K-nya ini di sebelah kanan dan masih ada nilai 4, maka 4 ini harus kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, 4 ini ingat posisinya dia di sini, tandanya positif. Ketika kita pindahkan ke sebelah kiri, dia akan menjadi negatif. Maka yang sebelah kiri tetap ditulis 8. Ya. Nah, plus 4 ini pindah ruas ke sebelah kiri menjadi min 4. Sama dengan 2K. Ya. 8 dikurang 4 hasilnya adalah 4. Ya. Sama dengan 2K. Nah, K ini masih ada koefisien yang menempel di K ini, ya. Koefisien yang menempel di K ini, jadi 2 dikali K, gitu ya. 2-nya ini harus kita pindahkan juga ke ruas kiri, biar K-nya sendirian. Karena di sini kali, gitu ya, 2 kali K. Kita pindahkan ke ruas kiri, maka akan menjadi bagi. Maka hasilnya 4 dibagi 2 sama dengan K, gitu ya. Atau di sini kita pindahkan 2 sama dengan K. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ini kalau kita balik posisinya sama saja, atau K sama dengan 2. Jadi kita sudah mendapatkan nilai K. Jadi kita sudah dapat jawaban yang poin A. Sekarang yang poin B. Di poin B ini kita disuruh mencari hasil dari berapa? K kuadrat ditambah 3. Ya. Itu sama dengan, ya, sekarang kita substitusikan K-nya kita sudah dapat 2. Kita substitusikan, kita ganti K-nya dengan 2. Ya. Berarti 2 kuadrat ditambah 3. Tolong hati-hati anak-anak ketika Anda mengkuat 2 kuadrat gitu ya. 2 kuadrat itu jangan langsung dikali 2 kali 2 gitu ya.
2 ini pangkatnya ini jangan dikalikan dengan 2 nilai pokoknya gitu. Banyak sekali di latihan-latihan sebelumnya siswa yang melakukan itu. 2 kali 2 artinya ya 2-nya dikali 2 kali gitu ya. Ditambah 3. Maka 4 ditambah 3 sama dengan 7. Maka hasil dari K kuadrat ditambah 3 itu adalah 7. Nah, ini contoh 1 ini untuk panjang kesamaan vektor di R2 ya, ruang 2 dimensi. Ini di R2. Sekarang kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Di sini diketahui ada vektor U. Nah, ini dalam bentuk kombinasi huruf 2mn gitu ya, 2mn I ditambah 3j. Kemudian vektor V itu 4 I ditambah mj ya. Kita disuruh mencari nilai m dan n jika vektor U ini sama dengan vektor V. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, kita rubah dulu bentuk vektornya dalam bentuk kolom. Gitu ya. Vektor kombinasi itu kita rubah dalam bentuk kolom. Sekarang U vektor di sana 2mn berarti gitu ya. 2mn itu bagian baris atasnya 2m dikurang n gitu ya. Yang ini. Oke, kemudian bagian bawahnya 3. Nah, untuk yang vektor V ini berarti 4, baris atasnya 4, baris bawahnya M. Gitu. Jadi kita rubah dalam bentuk vektor kolom dulu. Nah, sekarang di sana berlaku U vektor ya, sama dengan V vektor. Ingat, kita akan mencari nilai dari M dan N. Nah, sekarang kita pindahkan vektor U-nya. Di sini berarti 2M dikurang N gitu ya. Kemudian baris bawahnya 3 sama dengan ya. Nah, ini baris atasnya vektor V 4, kemudian baris bawahnya M. Nah, baru yang bisa kita manfaatkan yang langsung dapat gitu ya. Sekarang kita pisahkan posisinya. Berarti baris atas gitu ya. Baris atas ini kalau kita jadikan persamaan akan sama dengan 4. Ingat pasangannya baris atas dengan baris atas, baris bawah dengan baris bawah, dan seterusnya. Nah, sekarang yang baris bawah itu 3 sama dengan M. Oh, ternyata kita sudah langsung dapat M-nya sama dengan 3. Berarti M-nya tidak perlu dicari lagi. Kita sudah dapat M sama dengan 3. Nah, sekarang kita tinggal mencari N-nya. Gitu ya. Nah, untuk mencari N-nya, ya, kita substitusi, ya, substitusi M sama dengan 3. Nah, ini sudah dapat M-nya sama dengan persamaan. Kita buat misalkan persamaan 1, yaitu bentuknya tadi 2M dikurang N sama dengan 4. Yang ini ya. Yang ini yang kita dapat pertama tadi. Ini yang kita dapat yang kedua. Jadi kita substitusikan M-nya sama dengan 3. Jadi M-nya ini 3 ini kita ganti M-nya. Sekarang berarti 2 kali 3 dikurang N sama dengan 4. 2 kali 3, 6 dikurang N sama dengan 4. Nah, yang sukunya sejenis kita satukan, pindahkan ruasnya ini 6, ingat. Di sini tandanya positif. Ketika pindah ruas ke sebelah kanan, dia akan menjadi negatif.
Yang tersisa di sebelah kiri tinggal min n sama dengan 4 ruas kanan tetap. Ingat tadi negatif 6 ya, hati-hati ketika dia pindah ruas tandanya akan menjadi negatif jika di sini positif. Nah sekarang di sebelah kiri tetap min n sama dengan 4 dikurang 6 itu adalah min 2. Di sini masih ada juga yang melekat nih di n-nya, ini ada min 1 gitu ya, ada min 1. Kita pindahkan lagi min 1 ini karena dia min 1 kali n, kita pindahkan ruasnya dipindahkan ruas ke sebelah kanan kali dipindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi bagi. Di min 2 dibagi min 1. Maka didapatlah n sama dengan 1. Jadi ini hasilnya didapat m-nya 3, kemudian n-nya 1. Selanjutnya kita ada materi 5, yang di materi 5 ini kita akan menghitung panjang vektor. Kemudian ada juga jarak antara dua titik. Nah sekarang ada 3 rumus yang harus Anda ingat. Yang pertama, untuk panjang vektor yang di R2 gitu ya, misalkan ini misalkan ini U vektor gitu ya, U vektor. Jika yang diketahui adalah U vektor, misalkan U vektor sama misalkan dalam bentuk kolom AB gitu ya, maka panjang U vektor adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau di R3 berarti misalkan ada U vektor sama dengan A, B, C gitu ya, maka rumusnya panjang vektor U vektor sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Satu lagi, ada jarak antara dua titik. Misalkan diketahui titik A koordinatnya x1, y1 dan titik B x2, y2. Jadi untuk mencari panjang jarak atau jarak titik A dan titik B ini bisa menggunakan rumus panjang vektor AB gitu ya. AB akar dari x2 kurang x1 kuadrat ditambah y2 dikurang y1 kuadrat. Ini ada 3 rumus yang harus Anda ingat yang berhubungan dengan panjang vektor. Nah, sekarang di contoh 1 ya, contoh 1 ini diketahui vektor A gitu ya, vektor A-nya 4,3. Maka panjang vektor A adalah, langsung kita buat rumusnya di sini. Kalau tadi U vektor, sekarang A vektor karena A vektor yang diketahui. A vektor, ingat dipagar ya. Dipagar, ini berarti menandakan dia panjang. Kemudian rumusnya ya. Ini berarti min 4. Ingat, kalau negatif tutup kurungnya dikuadratkan. Tutup kurungnya dikuadratkan. Kalau dia nilainya positif tidak perlu 3 kuadrat. Ingat, kalau dia nilainya negatif tutup kurung kemudian baru dikuadratkan. Maka didapatlah akar dari min 4 kuadrat gitu ya. Ingat, min 4 kuadrat. Oke, saya ingatkan lagi. Min 4 kuadrat artinya min 4 dikali min 4. Min dikali 4 dikali 4 itu 16. Min dikali min plus, berarti hasilnya 16 plus. Ingat ya, 16 ditambah 3 kuadrat itu 9. Dengan akar dari 16 tambah 9 itu 25. Berapa akar 25? Yaitu 5. Maka didapat panjang vektor A-nya 5 satuan.
Selanjutnya ada contoh 2, misalkan ini diketahui vektor A di R3-nya ada min 2, min 1, 2. Nah, kita disuruh mencari berapa panjang vektor A. Oke, kita jawab di sini. Ingat rumusnya, berarti di sana A vektor ya, A vektor. Kasih pagar dulu, ingat. Kalau dia panjang berarti menunjukkan panjang. Kasih diberi pagar kanan kirinya. Akar dari, nah dia ada 3 unsurnya, berarti kalau dia negatif ingat ditutup kurung baru dikuadratkan. Ditambah ini negatif 1 ditutup kurung baru dikuadratkan, ditambah 2 kuadrat. Nah, hasilnya ini tetap dikuadratkan. Negatif 2 kuadrat artinya negatif 2 dikali negatif 2, hasilnya adalah 4, ditambah negatif 1 kuadrat itu 1 ditambah 4 ya. Maka didapat 4 ditambah 4 8 ditambah 1 9. Nah, akar 9 itu adalah 3. Berarti panjang vektor ini vektor A-nya adalah 3 satuan. Selanjutnya ada contoh 3. Di contoh 3 ini, jika diketahui koordinat titik P-nya ini, titik P 5, min 7. Berarti ini kita tandai dulu biar tidak bingung. X1 gitu ya. Ini min 7-nya adalah Y1 ya. Dan Q, nah, Q-nya min 4, ini berarti X2, Y2. Nah, berapakah jarak antara titik P dan Q? Ingat rumusnya, jarak PQ, berarti ingat PQ, vektor PQ diberi pagar kanan kirinya sama dengan akar dari X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Nah, maka di sana sudah kita tandai mana X1, mana X2-nya, tinggal diinput saja. Berarti X2-nya min 4. Ingat kalau min 4 ya, itu dikurang X1-nya 5. Tutup kurung dikuadratkan ditambah Y2-nya 5 dikurang Y1-nya. Ingat kalau dia negatif sebelah kanan ditutup kurung dulu, tutup lagi baru dikuadratkan. Ini selesaikan operasi yang di dalam dulu. Min 4 dikurang 5 berarti min 9 ya. Min 9 kuadrat ditambah ya 5 negatif, ingat ini negatif dikali positif, berarti 5 tambah 7. 5 tambah 7 itu 12 kuadrat ya, 12 kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan akar dari 9 kuadrat itu 81 ditambah 144. 81 ditambah 144 hasilnya adalah 225. Akar dari 225 adalah 15. Jadi hasil dari panjang jarak antara titik P dan Q di contoh soal nomor 3 ini adalah 15 satuan.